Halo semua, perkenalkan nama saya Martina Safitri Putri Pratama. Jadi saya akan membahas bagaimana perilaku organisasi dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, ada beberapa pengaruh motivasi terhadap kinerja. Yang pertama itu teori motivasi, yang dimana teori ini memainkan peran kunci dalam kinerja individu dan organisasi. Seperti teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, teori Maslow ini biasanya mengembangkan teori yang dimana kebutuhan yang terdiri dari 5 tingkat kebutuhan manusia, seperti kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan ekuitas diri. Dalam pengendalian manajemen organisasi pasti dapat memotivasi karyawan dengan memastikan kebutuhan dasar mereka yang terpenuhi. Terus dapat memberikan insentif untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, seperti memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri mereka. Nah, terus ada teori 2 faktor Hess-Beck, yang dimana 2 faktor ini, yang pertama itu ada faktor motivator, yang kedua ada faktor higiene. Apa sih faktor motivator itu? Yaitu yang berhubungan dengan pencapaian, pengakuan, dan peluang pengembangan yang jelas. Terus yang dapat meningkatkan kepuasan kinerja dan motivasi intrinsik. Terus yang kedua itu ada faktor higiene, seperti kondisi kerja, gaji, dan hubungan dengan rekan kerja, meskipun tidak dapat meningkatkan motivasi, tetapi perlu dipenuhi agar tidak menimbulkan ketidakpuasan. Terus ada teori harapan Fromm, yang dimana teori ini dikembangkan oleh Fromm, menyatakan bahwa karyawan akan termotivasi untuk bekerja jika mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik. Dan kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam pengendalian manajemen penting untuk menghubungkan hasil dan hasil yang diinginkan, misalnya peningkatan kerja dengan penghargaan dan insentif tadi yang dijelaskan di sebelumnya. Terus ada juga insentif dan penghargaan. Nah, dari insentif dan penghargaan ini biasanya digunakan untuk memotivasi karyawan agar mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja mereka. Nah, apa saja? Yang tentunya yang pertama itu gaji dan upah. Salah satu bentuk dan penghargaan yang paling mendasar adalah membayar gaji dan upah yang kompetitif. Gaji yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras. Terus yang kedua itu ada bonus. Bonus kinerja yang diberikan ketika karyawan atau tim berhasil mencapai target tertentu. Ini bisa berupa bonus tahunan, bonus berdasarkan kinerja individu, atau bonus berdasarkan pencapaian tim. Terus adanya komisi penjualan juga untuk posisi yang berfokus pada penjualan, komisi berdasarkan volume, misalnya kan penjualan atau pendapatan yang dihasilkan bisa menjadi insentif yang sangat efektif. Terus ada juga tunjangan, bisa juga kan ya, selain gaji pokok, tunjangan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan tunjangan lainnya juga bisa menjadi bagian dari penghargaan yang dapat meningkatkan motivasi. Terus penghargaan keuangan tambahan ini bisa termasuk hadiah uang tunai yang diberikan kepada karyawan atas pencapaian khusus atau kontribusi luar biasa. Adanya yang kedua itu ada insentif non finansial ya, seperti pengakuan dan apresiasi. Kita bisa melakukan penghargaan dalam bentuk pengakuan atas kinerja yang sangat baik. Nah, sehingga ini dapat mengapresiasikan karyawan kita sendiri. Terus tentunya kita melakukan peningkatan karir dan promosi gitu.
entah itu naik jabatan atau memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Ini adalah insentif yang sangat penting agar karyawan akan lebih termotivasi. Terus memberikan waktu libur atau cuti tambahan. Kita dapat memberikan waktu libur atau cuti agar karyawan sering merasa dihargai ketika mereka diberikan kesempatan untuk istirahat dan mengisi daya mereka sendiri. Terus yang ketiga ada keterlibatan karyawan, yang dimana karyawan yang tinggi berkolerasi dengan kinerja yang lebih baik. Sistem pengendalian manajemen harus mendorong keterlibatan karyawan dengan memberikan otonomi, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan. Sehingga kita dapat melihat sejauh mana sih karyawan kita aktif, terus berpartisipasi dan berkontribusi terhadap tujuan organisasi, entah itu melalui peran mereka untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya ada peran kepemimpinan dalam pengendalian. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi perilaku organisasi secara signifikan. Nah, yang jelas di setiap organisasi pasti ada yang namanya pemimpin. Jika nggak ada pemimpin, mungkin semua karyawan itu tidak akan dapat berjalan dengan lancar, entah itu nggak ada tujuan atau bagaimana gitu kan. Ada apa saja sih yang ada dalam gaya kepemimpinan itu sendiri, terutama tentunya dalam sistem pengendalian manajemen, sangat mempengaruhi aktivitas pengendalian dan ini mencakup cara seorang pemimpin memotivasi, mengarahkan, dan mempengaruhi karyawan untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Jadi, pemimpin yang efektif itu dalam sistem pengendalian manajemen harus mampu dalam pengawasan dan memberdayakan karyawan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kinerja yang optimal dan memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai apa yang mereka rencanakan. Terus poin kedua yaitu pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen karyawan. Pemimpin harus melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan yang mengaruhi pekerjaan mereka. Nah, pengambilan keputusan dalam organisasi tentunya sangat penting karena keputusan yang tepat dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga sistem pengendalian manajemen berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan cara yang efisien dan efektif. Dalam pengambilan keputusan, bagian integral dari sistem keputusan yang diambil dalam proses pengendalian manajemen harus berdasarkan data yang relevan, analisis, dan cermat agar mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal sebuah keputusan. Yang ketiga, ada komunikasi efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting untuk memastikan karyawan memahami tujuan organisasi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk mencapainya. Yang dimana peran komunikasi itu dapat menyampaikan tujuan dan sasaran dalam organisasi, sehingga dapat melakukan komunikasi yang jelas dan terbuka. Misalnya, jika organisasi menetapkan target kinerja tertentu, penting bagi manajer untuk berkomunikasi secara jelas kepada seluruh karyawan agar mereka dapat memahami perusahaan.
Terus memberikan umpan balik kinerja. Misalnya jika seorang karyawan mencapai tujuan melebihi target, manajer perlu memberikan pengakuan atas pencapaian tersebut. Sebaliknya, jika hasil kinerja tidak sesuai dengan standar, manajer harus memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik mengenai area yang perlu diperbaiki. Terus mendorong keterlibatan karyawan. Komunikasi yang baik dalam sistem pengendalian manajemen juga penting untuk mendorong keterlibatan karyawan. Ketika karyawan merasa diberdayakan dan terlibat dalam pengambilan keputusan atau perencanaan, mereka cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya ada budaya organisasi dan pengendalian. Ada nilai-nilai organisasi yang dimana nilai organisasi mempengaruhi perilaku karyawan dan membentuk budaya organisasi. Sistem pengendalian manajemen harus selaras dengan nilai-nilai organisasi dan mempromosikan perilaku yang diinginkan. Dari nilai-nilai ini mungkin bisa menjalankan peran dalam pengendalian manajemen, entah itu melakukan audit internal untuk memastikan laporan keuangan akurat dan tidak menyimpang atau disengaja. Terus adanya transparansi, contoh menyediakan laporan kinerja secara terbuka kepada seluruh karyawan atau untuk memonitor pencapaian dan hambatan yang dihadapi. Terus adanya akuntabilitas, yang dimana setiap departemen memiliki indikator kinerja yang jelas dan bertanggung jawab untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Terus adanya efisiensi. Peran dalam pengendalian manajemen, efisiensi dalam sistem pengendalian manajemen memungkinkan organisasi untuk mengelola sumber daya secara efektif. Selanjutnya ada norma-norma organisasi, yang dimana norma-norma ini yaitu adalah aturan yang tidak tertulis yang memadu perilaku karyawan. Sistem pengendalian manajemen harus mempertimbangkan norma-norma organisasi dan menghindari menciptakan konflik dengan norma-norma tersebut. Jadi di setiap organisasi itu pasti adanya aturan-aturan, sehingga di dalam setiap pekerjaan organisasi itu mungkin bisa melakukan komunikasi dengan baik, tidak ada konflik begitu. Terus ada ritual dan simbol. Ritual dan simbol organisasi dapat memperkuat budaya organisasi dan mempengaruhi perilaku karyawan. Sistem pengendalian manajemen dapat menggunakan ritual dan simbol untuk mempromosikan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Terus ada pengendalian data dan etika. Kode etik organisasi harus memiliki kode etik yang jelas dan komprehensif yang memadu perilaku karyawan dan mencegah tindakan yang etis. Sistem pengendalian manajemen harus mendukung kode etik dan memberikan mekanisme untuk melaporkan pelanggaran etika. Yang kedua, pelatihan etika, yang dimana agar membantu karyawan memahami prinsip-prinsip etika dan bagaimana menerapkannya dalam pekerjaan mereka. Sistem pengendalian manajemen harus mencangkup pelatihan etika untuk semua karyawan. Bagaimana mereka caranya berkomunikasi di setiap organisasi agar tidak ada yang mudah mengucapkan kesalahan kata atau perilaku yang tidak baik. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan. Pengawasan dan penegakan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan mematuhi kode etik dan standar perilaku. Sistem pengendalian manajemen harus mencangkup mekanisme untuk mengawasi perilaku karyawan dan menegakkan standar etika. Nah, sekarang ada implementasi sistem pengendalian. Yang pertama, komunikasi.
Komunikasi tujuannya dan harapannya dalam sistem pengendalian kepada karyawan. Jadi kita dapat berkomunikasi dengan baik kepada karyawan. Terus yang kedua, pelatihan. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang bagaimana sih cara menggunakan sistem pengendalian dalam organisasi tersebut, agar mereka dapat mengetahui mereka ini tujuannya untuk apa dalam sistem pengendaliannya. Terus yang ketiga itu dukungan. Kita dapat memberikan dukungan kepada karyawan selama implementasi sistem pengendalian. Jadi mungkin kita menghargai pendapat mereka, entah mereka mengeluarkan pendapat apa atau mereka melakukan apa, kita dapat memberikan dukungan agar di setiap organisasi di setiap organisasi dengan karyawan dapat merasa dihargai. Terus yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini memberikan bahwa bagaimana kita memperbaiki dari mungkin ada sedikit kesalahan dari mereka, dari setiap karyawan, sehingga kita dapat memberikan saran dan masukan dengan baik, tidak dengan memarah-marahi mereka. Selanjutnya kesimpulan dan langkah selanjutnya. Jadi kesimpulan dari organisasi ini tentunya memainkan peran penting dalam setiap efektivitas sistem pengendalian manajemen. Dengan memahami bagaimana perilaku individu dan kelompok yang mempengaruhi kinerja, mungkin organisasi dapat merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian yang efektif. Terus langkah-langkah selanjutnya akan menerapkan prinsip yang dibahas dalam presentasi tadi. Mungkin ada beberapa evaluasi yang harus diperbaiki agar dapat mengambil tindakan dan meningkatkan perilaku kinerja dalam organisasi. Baik, setelah kita melihat dari penjelasan perilaku organisasi dalam sistem pengendalian manajemen ini, mungkin ada kekurangan dalam penjelasan dan saya ucapkan terima kasih karena ada beberapa mungkin yang mendengarkan dan melihat beberapa penjelasan dari sistem pengendalian manajemen ini. Saya ucapkan terima kasih.